Nah, kan Kak Oki ini habis penugasan nih Kak, di Sumatera Barat ya kalau nggak salah. Berapa hari sih di sana Kak? Di emang rumah warga itu sangat memprihatinkan sekali. Ada yang lumpurnya banyak di dalam rumah, itu lumpurnya tebal sekali, lumpur bercampur pasir di sana. Jadi kita ngangkutin lumpur itu di kita manual. Pas awal-awal mungkin iya akses jalan terputus karena banyak terblokir sama batu-batu besar, sama pohon-pohon kan, batang-batang Mm-mm. kayu. Cuman hal itu sudah dibuka sama alat berat. Oh, Jadi akses sudah. jalan bisa terbuka. Hai Sobat PMI, kembali lagi di podcast PMI Kota Bekasi. Kita sekarang mau ngebahas tentang bencana yang lagi dialami sama teman-teman di Sumatera nih. Kalian pernah nggak sih ngebayangin ditugasin ke lokasi bencana saat semuanya harus disiapkan dengan cepat, meninggalkan rutinitas dan keluarga, lalu berangkat ke daerah yang kondisinya belum kita ketahui sepenuhnya. Hal itu juga dialami sama narasumber kita nih hari ini. Menurut eh, mereka turut membantu saudara-saudara kita di Sumatera, berawal dari panggilan tugas perjalanan menuju ke lokasi bencana di Sumatera, hingga akhirnya tiba di tengah kondisi masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan mereka. Keterbatasan air, di tengah kondisi dan kerusakan lingkungan serta fasilitas warga, air biasanya mudah didapat, malah karena bencana ini mereka jadi susah dan sulit mendapatkan air bersih. Dari situlah relawan kemudian ditugaskan menjadi bagian dari tim distribusi air bersih, tim yang ditugaskan memastikan air layak pakai bisa sampai ke tangan warga atau penyintas-penyintas yang terdampak di sana dari pagi hingga malam dengan berbagai tantangan di lapangan. Di episode kali ini kami dan kita mendengar langsung cerita dari relawan kita yang kebetulan ditugaskan dari PMI Pusat untuk ke daerah-daerah yang terdampak banjir, eh, yaitu di daerah Sumatera Barat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih. Baru saja selesai penugasan di daerah terdampak banjir di daerah Sumatera Barat. Halo Kak Oki, apa kabar? Baik. Boleh perkenalan dulu nih di PMI itu sebagai apa, Kak Oki? Ya, perkenalkan saya Prancoki Rizky. Saya di PMI sebagai relawan eh, tenaga sukarela di PMI itu dari tahun 2005. Oke. Nah, kan Kak Oki ini habis penugasan nih Kak di Sumatera Barat ya kalau nggak salah. Berapa hari sih di sana Kak? Di sana 25 hari. 25 hari. Oke. Waktu pertama kali dapat penugasan dari PMI pusat, apa sih hal pertama yang Kak Oki lakukan? Ya, yang pertama itu udah otomatis itu kita menyiapkan perlengkapan dan perbekalan. Oke. Udah otomatis kita siapkan itu dulu. Apa sih yang Kak Oki pikirkan ketika penugasan ini? Yang dipikirkan pertama itu udah pasti ada rasa takut, cemas, dan khawatir pasti ada ya. Cuman karena eh, saya udah pernah di bencana dikirim, jadi hal itu bisa ditanggulangi lah gitu kayak gitu. Pokoknya untuk bencana kali ini sih cukup seru, tapi juga ada sedihnya kayak gitu. Hmm, sedih karena saudara-saudara kita yang di sana ya. Iya betul. Persiapan apa aja sih yang Kak Oki siapkan dari sini? Persiapannya itu kayak pakaian, baju, terus juga seragam PMI, terus juga kayak makanan dan juga apa ya, kayak alat perbankan, alat mandi,
dan lain-lain pokoknya. Dari PMI Kota Bekasi sendiri disiapkan apa aja, Kak? Dari PMI kita cuman disiapin kayak perbekalan ilmu, terus juga APD, alat pelindung diri kayak helm, terus juga apalagi ya, ada mungkin sarung tangan kali ya, Surat tugas surat pasti ya. tugas pasti. Oke. Kalau perjalanan menuju ke sana tuh aksesnya sulit gak sih, Kak? Karena kan dari berita-berita yang kita dapat akses jalan, fasilitas umum pasti kan pada rusak ya. Nah itu difasilitasin apa sih dari PEM pusat atau di info ini jalur mana aja yang bisa dilewatin? Ya kalau untuk jalur, karena di sana kan kalau yang teman-teman lain kan lewat Setinjau Lawu ya, Setinjau Lawu itu jadi itu dia aksesnya, buka tutup. Dia Oke. itu jam kalau nggak salah jam 9 terus sampai jam 5 baru dibuka lagi. Jadi aksesnya buka tutup. Tapi kalau saya alhamdulillahnya itu ditugasinnya di Tanah Datar. Mm. Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar. Jadi di sana itu kita nggak lewat Setenjau Lauk, jadi kita bisa langsung kayak gitu. Oke. Jadi alhamdulillahnya sih aman sih. Dari Jakarta atau Bekasi sendiri, kalian pakai kendaraan apa? Maksudnya udara kah, darat kah, atau Iya, laut? untuk kendaraan yang kita pakai truk tangki itu sendiri. Truk tangki itu kita pakai jalur darat jadi jatuhnya. Cuman kita nyebrang melalui kapal feri Oke. dari Merak. Oke. Saat pertama kali sampai di sana, apa sih yang langsung terasa di hati Kak Oki misalnya melihat kondisi saudara-saudara di sana? Ya, pas pertama kali sampai di sana kan kita disuruh buat ngebantu karena mobil kita nggak bisa dipakai ya, Oke. jadi terkendala dari pertama itu terkendala, makanya saya ikut tim buat bersih-bersih dulu. Nah, bersih-bersih di situ emang rumah warga itu sangat memprihatinkan sekali. Ada yang lumpurnya banyak di dalam rumah, itu lumpurnya tebal sekali, lumpur bercampur pasir di sana. Jadi kita ngangkutin lumpur itu kita manual, kita skop atau kita pacul, habis itu baru ditaruh di gerobak dorong, Troli. ya troli atau gerobak dorong itu buat dibuang ke depan, baru nanti dari depan itu diangkut pakai beko Oke. kayak gitu. Terus kalau misalnya eh, kondisi dan lingkungan masyarakat itu sama seperti yang di berita-berita nggak sih Koki? Kayak misalnya banyak tumpukan-tumpukan kayu, lumpur-lumpur yang tinggi, Ya, dan mobil-mobil yang pada tenggelam ya. kalau di daerah yang kita eh, tempat di sana itu namanya kan Gubuk Malalo. Eh, Gubuk Malalo itu kayak kecamatan. Alhamdulillah kalau di sana nggak seperti yang di berita-berita sih. Kecuali Padang yang daerah Agam. Daerah Agam emang parah sekali daerah Agam. Kalau di kita nggak terlalu parah. Jadi walaupun emang sih lumpur, batu dan kayu ada, cuman nggak separah kayak di Agam atau di Aceh Aceh ya. kayak gitu. Berarti kondisi-kondisi yang sering kita lihat di internet itu kebanyakan memang di daerah Aceh ya. Aceh sama Agam. Kalau Oke. Padangnya di Agam. Di Agam ya. Kalau secara umum itu kondisi masyarakat di sana itu seperti apa sih, Kak? Kalau masyarakat di sana yang jelas sih rasa cemas, khawatir dan takut itu karena bencana pasti ada ya. Tapi alhamdulillahnya yang saya salut di sana, masyarakat sana tuh kompak dan juga gotong royongnya saya salut di sana. Mereka itu bahu membahu buat ngebantu dari rumah ke rumah, ngebersihin itu mereka bersama-sama. Terus juga masak aja di dapur umum, mereka itu bener-bener ibu-ibunya tuh solid banget buat masak, buat kita-kita relawan dan juga mereka Oke. kayak gitu. Untuk kebutuhan nih, pasti kan setelah bencana ini banyak rumah-rumah mereka yang
terdampak, terus kendaraan, bahkan kebutuhan pokok aja susah sekali ya, Kak. Iya. Di sana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya bagaimana? Ya, di sana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya alhamdulillahnya, dari tempat-tempat Sumatera itu yang tidak terkena, mereka itu ngebantu. Membantu ya? Jadi saling, ada beberapa bantuan-bantuan itu dari luar desa yang tidak Oke. terdampak di awal-awal. Jadi benar-benar mereka tuh datang, bahkan mereka bawa nasi bungkus, eee, nasi bungkus, terus juga beras, minuman, terus juga baju-baju itu yang desa-desa yang tidak terdampak itu mereka solid banget sih, Oke. yang tidak terdampak ngebantu daerah yang terdampak. Di Sumatera Barat sendiri, eee, desa atau kabupaten kota yang terdampak tuh ada berapa titik sih, Kak? Kalau di sana itu untuk desanya ya, ada Tanjung Sawah, terus ada Simpang Raya, terus ada Muara Ambius, terus ada Baing. Ada Ada 4 sekitar titik ya? 4 atau ada lagi 2 koto, sekitar 5 Berarti kurang 5 lebih desa yang 5 terdampak. desa ya? Iya, Berarti tidak semua kabupaten kota atau desa terdampak ya? Berarti masih bisa, warga-warga di luar desa itu ikut membantu, bantu, masyarakat yang terdampak. betul. Kalau misalnya penugasan sendiri nih, kan kalau Oki dari Jakarta pasti sudah tahu nih penugasan di sana apa. Apakah itu, langsung bekerja di sana atau bagaimana? Ya, pas nyampe sana di hari pertama itu di hari Minggu kalau nggak salah nyampe itu tanggal 7, 7 Tuh, di hari Minggu, 7 Desember Desember, ya? hari Minggu. Dan nyampe kita nggak langsung kerja sih. Jadi kebetulan alhamdulillahnya di sana lagi libur. Oh, lagi Hari libur, Minggu itu oke. pas lagi libur. Jadi stop kegiatan, libur dulu katanya. Jadi pas hari Seninnya baru kita mulai. Kalau kebutuhan air sendiri di sana bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan air bersih? Ya, untuk di sana alhamdulillahnya ada PDAM atau PAM ya, PDAM sekitar PDAM itu ada di desa di desa Muara Ambius itu Mhm. ada PDAM yang masih nyala. Mmm. Jadi eh, di situ tuh ada sumber air dari PDAM itu. Dari situ baru bisa kita sebar melalui pakai mobil tangki kita kayak gitu. Oh, kalau misalnya, tugas distribusi air bersih tuh, ke berapa titik sih, Kak, biasanya dalam sehari? Dalam sehari itu kita bisa 3 sampai 4 titik sih. Mmm, Pokoknya maksimal itu kita 20.000 liter. 20 liter. Iya, maksimal. Eee, Pengambilan kebutuhan airnya sendiri dari PDAM atau penyedia itu berapa jauh sih, Kak, jaraknya? Jaraknya sih nggak jauh sih. Jadi dari, Muara Ambis itu nggak jauh, cuman berapa meter aja, nggak jauh dari jalan, Nggak terlalu jauh nggak ya jauh, deket aksesnya, kok, oke. Dan nggak ada akses putus karena bencana itu kan? nggak ada. Tapi Eee, kalau pas awal-awal mhm, mungkin iya, akses jalan terputus karena banyak terblokir sama batu-batu besar, oke, sama pohon-pohon kan, mhm. batang-batang kayu. Cuman hal itu sudah dibuka sama alat berat, Oh, jadi akses sudah, jalan bisa terbuka. oke. Berarti dari PDAM itu pemerintah ya berarti jatuhnya ya? Ya, Berarti dari pemerintahnya sendiri pun ngebantu untuk, pendistribusian air bersih. ya kita juga dibantu sama dinas, sosial, Oh, dinas ada sosial. mobilnya, ada Kalau tangkinya, oh, oke. Kalau Kementerian Sosial. misalnya PMI itu kan bisa sanitasi air ya, WOS ya? Iya, WOS, kita Di bisa. Sumatera Barat sendiri ada nggak, Kak? Kalau di Sumatera Barat ada, tapi ditaruhnya di Agam. Oh, di Agam. Iya, jadi setiap, eee, apa, penyulingan air dari air kotor sampai air bersih itu maksimal mesinnya itu 8.000 liter sehari, 8.000 liter sehari. seperti itu. Berat Jadi itu ada di Agam, di mhm, Aceh, di Aceh, sama di Sumatera Utara kalau nggak salah Sumatera utara, Utara. ada 3. Kalau
dalam menjalankan tugas distribusi ini, tantangan paling berat tuh apa sih, Kak? Tantangan paling berat apa ya? Mungkin dari akses jalannya kah? Atau kondisi di sananya bagaimana? Kalau tantangannya sih nggak ada sih ya. Paling buat kita sih tantangannya karena kita baru ya Mhm, di Padang. Jadi Sumatera itu jalannya itu lika-likunya itu patah-patah gitu loh. mmm, Tikungannya tajam-tajam tikungannya tajam ya? sama tanjakannya tinggi-tinggi. Karena itu kan daerah gunung ya, Gunung ya, betul. gunung dan perbukitan. Mungkin itu aja sih awal-awal itu kita benar-benar yang buta sama jalan. Jadi benar-benar harus berhati-hati karena ada yang sebelah kiri jurang, kadang sebelah kanan jurang, Mmm, kayak gitu. ngeri juga ya kondisinya. Ya, Pernah nggak sih kayak ngerasa, "Aduh capek banget nih, eee, ngelakuin tugas ini," tapi ada rasa semangat lagi karena saudara-saudara kita membutuhkan kita gitu? kalau rasa lelah pasti ada, cuman karena emang buat misi kemanusiaan ya, jadi alhamdulillah sih kayak ada motivasi lah Ada buat motivasi itu. untuk saudara-saudara kita ya. Ya, Dari semua pengalaman yang Kak Oki jalani selama bertugas, momen apa sih yang paling Kak Oki ingat, sampai sekarang? Misalnya makanannya kah? Atau, warga-warganya, baik-baik? Atau lucu-lucu mungkin? kalau untuk makanan di sana tuh ada makanan namanya jariang. Jariang itu jengkol dan jengkolnya tuh emang enak banget Mmm, jengkolnya dan dia nggak bau sama sekali, bumbunya juga enak banget dan masyarakat sana tuh masaknya enak banget sih, enak banget ya. kayak gitu. Terus juga ibu-ibunya kompak banget untuk masak, Wow. kayak gitu. Terus kalau misalnya reaksi warga tuh ketika kita pasti kan mereka udah nunggu-nunggu banget bantuan air untuk bersih-bersih Ya, rumah atau bersih-bersih mandi, sekedar mandi gitu. untuk warga pas kita datang alhamdulillahnya senang, senang sekali karena terbantu dengan pasokan air yang datang. Karena sebenarnya di sana itu, di sana kan pinggir danau ya, Mhm, namanya Danau Singkarak kalau nggak Singkarak, salah, namanya Danau Singkarak. Jadi danau terbesar nomor 2 se-Sumatera, se-Sumatera. kayak gitu, Danau Singkarak. Nah, di sana itu emang sudah aksesnya itu maksudnya, air bersihnya itu semua dari PDAM, Mhm, tapi itu dari gunung dari sumbernya, gunung. dari gunung. Tapi ada beberapa pipa-pipa itu terputus karena mungkin kena batu ataupun Saking kena kayu. kencangnya Jadi arus ya. saking kencangnya arus atau kena air itu sendiri, makanya banyak pipa-pipa yang terputus, belum tersambung, makanya masyarakat kekurangan airnya dari situ berawalnya, tidak terairi dengan baik. Air-air udah masuk. Makanya pas kita datang itu mereka senang karena mereka terbantu dengan adanya kita. Sumber air bersih, bisa masak, bisa minum, bisa mandi, kayak gitu. Tercukupi. Berapa lama sih proses, pendistribusian bantuan itu sendiri, Kak? Air ya, Mhm, eh, dari setelah, airnya itu surut? berapa lama? Kalau misalnya PMI kan datang di tanggal 8 ya, kita bisa tanggal 8 kita bisa ke sana. Cuman kalau dari dinas itu kalau nggak salah tanggal-tanggal 3 apa tanggal 4 mereka sudah ada di sana satu tangki. Mmm. Kita cukup membantu banget sih buat nambahin, Menambah, iya, bantuan menambah ya. bantuan air. Pelajaran yang paling berharga yang Kak Oki ambil nih, dari bencana dan pengalaman penugasan ini apa sih? Pelajarannya pokoknya kita itu sebagai manusia ya harus jangan ibaratnya kayak buat makan aja itu karena kalau lagi bencana kan makan itu kan susah ya. Sulit ya? Makanya kita harus bersyukur lah selama kita masih bisa makan dengan baik, terus juga kita nggak terkena musibah kan, kita harus bersyukur dari situlah. Menurut Kak Oki nih, apa sih yang sering tidak disadari masyarakat tentang pentingnya air bersih, kebersihan lingkungan, eee dari bencana tersebut? Kalau
Menurut saya sih, dengan datangnya air ke situ, tapi kita juga ikut, apa ya, misalnya nih, bak mereka kotor ataupun, toren mereka kotor. Jadi kita sama masyarakat itu kita himbau, karena kebersihan itu penting. Kalau misalnya bak kotor ataupun torennya kotor, nanti yang ada airnya terbutek kan, nggak Betul. bagus kan, dan yang ada malah jadi sumber penyakit. Betul. Makanya kita nyuruh mereka untuk bersihin dan rapiin dulu, baru kita bisa tuang airnya, Oke. biar tidak timbul bibit-bibit penyakit. Kalau misalnya masyarakat di Bekasi atau di luaran sana mau ikut membantu eh, korban bencana di Sumatera, bantuan seperti apa sih Kak yang paling dibutuhkan? Ya otomatis, sembako, terus Sembako, juga obat-obatan, hmm, terus pakaian layak pakai, kalau bisa sih yang baru ya, yang jangan baru ya, yang oke. bekas. Terus alat kebersihan juga penting Alat banget di sana. kebersihan. Terakhir nih, pesan Kak Oki untuk teman-teman yang ingin menjadi relawan PMI dan turut membantu saudara-saudara kita yang kena bencana. Yang ingin menjadi relawan bisa datang ke PMI, daftar untuk menjadi relawan, terus terus aktif bergabung di PMI. Itu aja sih. Kalau misalnya pengrekrutan itu sendiri ada jaraknya nggak sih Kak? Maksudnya? Misalnya setahun sekali kah atau Oh ya, untuk jadi relawan KSR, Kop Sukarela kita namanya ya. Kalau Kop Sukarela kita sekarang dibuka kalau nggak salah setiap tahun kita dibuka. setiap tahun ya? Iya, Oke ada deh. pembukaan. Eh, dari pengalaman Kak Oki sendiri eh, dan relawan-relawan lain yang ikut membantu penugasan di Sumatera, kita pasti merasakan kesedihan yang saudara-saudara kita rasakan. Apalagi banyak fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang terganggu ya teman-teman. Dari pengalaman ini pentingnya kebersihan dan menjaga lingkungan itu sangat penting ya teman-teman ya. Apalagi kalau ada bencana seperti ini, kita juga nggak ada yang tahu kapan datangnya bencana, kapan kalian bisa, kalian juga nggak bisa tiba-tiba eh, memastikan, oh besok bencana datang, kita harus siap-siap nih. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Dari pengalaman itu sendiri, kita belajar kebersihan itu penting dan mungkin kalau teman-teman ingin ikut membantu bisa lewat donasi yang PMI adakan dari eh, kebutuhan pokok, mungkin bisa uang atau pakaian yang layak pakai, tapi harus baru. Sobat PMI, dari cerita Kak Oki hari ini kita belajar bahwa bencana bukan hanya tentang kerusakan yang terlihat, tapi juga tentang kebutuhan dasar yang sering luput dari perhatian seperti air bersih, makanan pokok, dan lain-lain. Di tengah keterbatasan ini, medan yang sulit dan kelelahan fisik pun relawan tetap hadir membawa harapan setetes demi setetes untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Menjadi relawan bukan soal seberapa besar yang kita miliki, tapi seberapa besar kepedulian yang kita bawa. Keikhlasan, kerja tim, kemanusiaan menjadi kekuatan utama dalam setiap langkah di lapangan. Apa yang dilakukan Kak Oki ini dan tim membuktikan bahwa peran kecil jika dilakukan bersama bisa memberikan dampak besar untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Semoga cerita ini bisa membuka mata kita semua tentang pentingnya solidaritas, sekaligus mengingat bahwa di saat bencana terjadi, selalu ada tangan-tangan kemanusiaan yang siap membantu. Terima kasih Kak Oki atas kehadirannya, dedikasinya, ceritanya, dan serta terima kasih untuk seluruh relawan PMI yang terus mengabdi tanpa pamrih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di podcast PMI Kota Bekasi. Dan jangan lupa follow Instagram kami di Bekasi PMI Kota. Bye!